Shalom alaihim. Jawabannya adalah wa alaihim shalom. Ya, salam damai sejahtera. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Karena hari ini adalah minggu pertama di bulan Januari. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, saudara, pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Markus pasal 13. Saya akan ajak untuk kita membaca aja semua dulu ayat-ayat yang saya sodorkan, baru setelah itu saya akan terangkan kepada saudara. Markus pasal 13, kita akan mulai membaca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. Namun sebagaimana kamu melihat si pembinasa keji yang disebutkan oleh Nabi Daniel sedang berdiri di tempat yang tidak seharusnya, yang membaca hendaklah dia mengerti. Pada waktu itu mereka yang ada di Yudea hendaklah melarikan diri ke pegunungan. Dan dia yang ada di atap rumah, hendaklah dia tidak turun ke dalam rumah ataupun masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan dia yang sedang berada di ladang, hendaklah dia tidak berbalik ke belakang untuk mengambil jubahnya. Dan celakalah mereka yang sedang mengandung, juga mereka yang sedang menyusui pada hari-hari itu. Dan berdoalah supaya pelarianmu tidak terjadi pada musim dingin, sebab hari-hari itu akan menjadi kesukaran yang seperti itu belum pernah terjadi sedemikian sejak awal penciptaan yang telah Elohim ciptakan sampai sekarang, bahkan sama sekali tidak pernah terjadi. Dan jika Yahweh tidak mempersingkat hari-hari itu, tidak ada satupun makhluk akan diselamatkan. Tetapi demi mereka yang dipilih, yaitu yang telah dia pilih, dia mempersingkat hari-hari itu. Dan kemudian bila mana ada orang yang mengatakan kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini, atau lihatlah di sana, janganlah percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan bangkit dan akan memberikan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban untuk menyesatkan, jika mungkin bahkan mereka yang terpilih. Namun kamu waspadalah, lihatlah, aku sudah memperingatkan semua ini kepadamu. Namun pada hari-hari itu, sesudah kesukaran itu, matahari akan digelapkan dan bulan tidak akan memberikan cahayanya, dan bintang-bintang di langit akan berjatuhan, dan kuasa-kuasa yang ada di langit akan digoncangkan. Dan kemudian mereka akan melihat Anak Manusia yang datang di awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan kemudian dia akan mengutus para malaikatnya dan akan mengumpulkan umat pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Dan pelajarilah perumpamaan dari pohon ara. Jika rantingnya sudah menjadi lembut dan mengeluarkan daun-daun, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di sini adanya kisah tentang sesuatu yang bakal terjadi pada masa kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach. Kita akan lihat caption berikutnya yang kedua. Tapi saya rasa kita tidak perlu membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara.
karena cukup panjang, tetapi nanti saya di bagian belakang akan saya tunjukkan beberapa kata kunci dari ayat-ayat yang saya sodorkan pada pagi ini. Namun demikian saudara-saudara, hal yang cukup menarik dari apa yang diajarkan oleh Yesua, jadi yang mengajarkan ini adalah Yesua sendiri, bahwa peristiwa-peristiwa alam itu akan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini. Mungkin saat ini saudara pernah mendengar dari Bapak Gembala atau mungkin dari berita-berita yang ada di luar sana, bahwa di tahun 2014 ini dan 2015 akan ada gerhana bulan dan bulan menjadi darah yang dikenal dengan blood moon. Dan anehnya saudara-saudara, bulan menjadi darah ini ternyata terjadi 4 kali di tahun 14 sampai 15 ini. Dan pernyataan ini sudah dikeluarkan resmi oleh NASA. Kita bisa lihat caption berikutnya. Nah, di caption ini saudara-saudara, kita lihat bahwa NASA sudah memberitahukan bahwa di tahun 14 dan 15 ini akan ada gerhana bulan. Caption tolong dibantu. Ya, saudara-saudara. Nah, ini adalah situs dari NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat. Nah, menurut Yesua, ini kata Yesua loh saudara, Yesua berkata bahwa ketika bulan menjadi darah, menjadi seperti darah, itu akan ada kaitan peristiwa-peristiwa penting yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita melihat dari hasil survei NASA ini atau ramalan dari NASA bahwa di tahun 14 dan 15 akan ada 4 kali bulan menjadi seperti darah, berarti ada peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi di tahun-tahun kita hidup ini. Yaitu di tahun ini dan tahun yang akan datang. Dan anehnya lagi saudara-saudara, bahwa bulan menjadi seperti darah, ini ternyata terjadi persis pada perayaan Peskah dan perayaan Sukot. Persis sekali. Dan itu pasti ada hal-hal yang sangat penting yang akan kita lihat bersama-sama nanti. Kita lihat caption berikutnya. Nah, pada waktu dulu, saudara-saudara, kira-kira sebelum tahun 2012, kita pernah mendengar adanya berita-berita dari luar sana. Yang pertama kali munculnya film 2012, itu sempat menggegerkan dunia. Bahkan film ini ada yang pro, ada yang kontra. Kemudian kita juga melihat adanya seorang pendeta dari Amerika yang bernama Pendeta Harold Camping. Pendeta Harold Camping ini bahkan berani menyatakan bahwa Yesua akan datang pada tanggal 21 Mei 2011. Namun kenyataannya Yesua tidak datang, bahkan kita sudah sampai di tahun 2014. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya, menurut Pak Lukas, apa yang disampaikan oleh Pendeta Harold Camping itu pasti terjadi atau tidak? Saya dengan tegas mengatakan tidak mungkin terjadi.
Lalu dia bertanya, orang yang tanya ini tanya lagi, kenapa kok Pak Lukas berani menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi? Padahal kan ini yang ngomong pendeta besar, yang ngomong orang yang bertitel. Saya katakan saya tidak peduli, orang mau bertitel kayak mau bukan, saya nggak peduli. Kenapa? Karena perhitungan mereka menggunakan penanggalan Gregorian. Dan saudara tahu, penanggalan Gregorian itu adalah penanggalan yang sudah diacak-acak, nggak karu-karuan. Saya tidak akan cerita tentang bagaimana acak-acaknya penanggalan Gregorian, tapi kalau saudara yang punya akses internet, saudara bisa lihat di website gereja kami, di www.alpha-omega.or.id. Saudara akan temukan di sana materi saya yang berbentuk video, yang di sana saya ceritakan bagaimana pola Gregorian ini ngacak-acak. Ada penguasa yang supaya namanya menjadi tenar dijadikan nama kalender. Bahkan kalau kita melihat saudara, September itu bulan ke-10, seharusnya itu bulan ke-8. Diolak-walik enggak karu-karuan. Jadi saya katakan, pendeta mau siapapun yang berbicara, bahkan kita ingat William Miller, itu pendirinya Advent, dan anak buahnya itu beberapa kali merevisi kedatangan Yesua, enggak datang-datang. Selama acuan itu tertuju kepada penanggalan Gregorian, tidak akan terjadi. Kenapa? Sebab Tuhan Yesua itu tidak pernah mau berurusan dengan penanggalan kafir. Yesua selalu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kehidupan Yesua selalu ada pada konsep perayaan hari raya. Saya ambil contoh misalnya ketika Yesua mati, dia mati persis pada perayaan Paskah. Ketika dia lahir, dia pun lahir persis pada perayaan Sukot. Dan saya juga percaya bahwa ketika dia datang, dia pun pasti akan datang persis pada perayaan peniupan nafiri. Tetapi saudara yang terkasih, betapa tragisnya apabila kita melihat banyak orang-orang Kristen yang ada, mereka tidak mengerti tentang perayaan 7 hari raya. Mereka bahkan mengatakan Paskah, antara Paskah dengan hari raya buah sulung sudah ngaco, saudara. Yang seharusnya buah sulung disebut Paskah, yang seharusnya Paskah disebut Jumat Agung. Ini kan ngaco belok, saudara. Jadi kalau saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berperkara dengan penanggalan di luar penanggalan Yahudi. Demikian juga beberapa waktu yang lalu sempat digegerkan dunia ini dengan ramainya perhitungan penanggalan Maya. Begitu juga ada yang bertanya sama saya, menurut Pak Lukas, apakah betul dunia ini akan kiamat pada tahun 2012? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena bumi kita tidak mungkin kiamat sebelum melewati kerajaan 1000 tahun. Tidak mungkin. Jadi bumi yang kita injak ini harus lewat kerajaan 1000 tahun dulu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi dengan berjalannya waktu, maka ada beberapa pendeta yang mulai melakukan penyelidikan, dan penyelidikan ini saya agak sedikit condong ke sana, karena mereka mulai berbicara penanggalan Ibrani. Ya, dan kita lihat
ada seorang pendeta yang bernama John Hagee. John Hagee ini bahkan sampai membuat buku yang judulnya adalah Four Blood Moons atau bulan darah 4 kali, saudara. Dan itu sekali lagi terjadi pada tahun ini dan tahun yang akan datang. Dan yang menarik di sini adalah antara perayaan Paskah dan perayaan Sukot itu ada yang namanya perayaan peniupan nafiri. Dan ada gerhana bulan persis di perayaan nafiri. Ingat, ketika Yesua mati, itu pun ditandai dengan gerhana matahari. Tidak tanggung-tanggung gerhana mataharinya itu selama 3 jam, saudara. Kira-kira sekitar 3 jam. Dulu sekitar tahun 79 atau 80 ya pernah ada gerhana matahari, paling cuma berapa menit. Ya. Tetapi ketika Yesua mati, itu gerhana mataharinya sampai 3 jam. Dan ini luar biasa, saudara. Kegelapan meliputi bumi. Ya, kita lihat caption berikutnya. Ya, ini adalah Yesua yang mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa alam yang selalu berkaitan dengan peristiwa penting manusia. Lalu mungkin kita akan bertanya, peristiwa alam apa yang akan terjadi? Atau apakah betul ketika bulan menjadi seperti darah, itu pernah terjadi peristiwa penting? Nah, untuk itu kita akan melihat caption berikutnya. Kita mundur sejenak, saudara. Di tahun 1493 dan 1494 pernah terjadi bulan menjadi seperti darah. 4 kali juga seperti tahun ini dan tahun yang akan datang. Dan gerhana itu juga terjadi peristiwa penting, yaitu pengusiran orang-orang Yahudi. Ya, kembali mundur, jangan di sini dulu. Ya, ini dulu. Ya. Adanya pengusiran orang-orang Yahudi dari Spanyol, dan itu dibantu oleh kaum Katolik, saudara. Jadi orang-orang Katolik bersama dengan pemerintah mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Spanyol. Dan itu peristiwanya persis ada 4 bulan menjadi seperti darah. Next caption. Nah, kemudian bulan menjadi seperti darah ini juga terjadi kembali, yaitu di tahun 1949 dan 1950. Peristiwanya sama di Pesah dan Sukot. Dan ini juga terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu terjadi setelah Israel merdeka. Saudara tahu Israel merdeka tahun berapa? 1948. Ya. Nah, ada peristiwa-peristiwa penting, saudara. Kemudian kita maju lagi sedikit. Di tahun 1967 dan 1968 terjadi peristiwa yang sama, yaitu bulan menjadi seperti darah. Dan gerhana bulan ini terjadi tepat setelah Israel perang 6 hari di bawah pimpinan Jenderal Moshe Dayan. Dan saudara tahu, peristiwa ini sungguh luar biasa. Saya sudah membuat videonya, juga ada di website gereja kami, yang saya beri judul History in a Nutshell. Saya sengaja bikin video itu untuk membuat perimbangan. Karena selama ini orang-orang di Indonesia,
dicekoi berita yang tendensius, berita yang tidak benar. Karena dianggap bahwa Israel itu selalu menjahili Palestina. Padahal tidak demikian, saudara. Tetapi sebaliknya Palestina lah yang jahat terhadap Israel. Cuman ketika dia ngejahatin Israel nggak diekspos. Nah, ini kurang ajar, saudara. Tapi begitu Israelnya balas, wah diekspos, jahat Israel. Saya berpikir emang Israel itu orang gila apa? Ya, enak saja. Ya. Kemudian ini kalau saya gambarkan ibarat ketika orang kakinya diinjek, dia bilang, mas, jangan diinjek dong kaki saya. Diinjek terus, saudara, tapi nggak diekspos. Tapi begitu diinjek terus kamu dikasih tahu, ngerti nggak? Nggak ngerti, keplak kepalanya, plak. Begitu dikeplak kepalanya, kasih tahu, itu loh orang ngeplak kepala orang. Ini kan kurang ajar. Nah di situ saya bikin videonya supaya ada perimbangan, ya, agar supaya kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang jahat itu bukan Israel, tetapi Palestina. Tragisnya lagi, yang saya cukup prihatin sebetulnya, saudara, yaitu Dewan Gereja Indonesia ikut-ikutan ngutukin Israel. Tetapi mereka menggunakan bahasa yang agak sedikit enggak vulgar. Dia berkata mengecam keras. Lo enggak usah ikut campur lah, enggak ngerti politik kok ikut campur, saudara. Nah ini kadangkala berita tendensius ini bikin otaknya orang-orang Kristen menganggap bahwa Israel itu adalah bangsa yang jahat. Nah kembali lagi di perang 6 hari ini, ada satu hal yang menarik. Ketika orang-orang Israel, yaitu juga sudah saya cantumkan juga kisahnya di History in a Nutshell. Ya. Ketika bangsa Israel pada waktu itu sedang melakukan perayaan Yom Kippur, ya, perayaan Hari Raya Pendamaian, mereka sedang berpuasa. Sementara Israel dikepung ratusan tank. Tetapi saudara, tiba-tiba musuh-musuh itu berlarian semua. Karena rupa-rupanya musuh melihat tank Israel luar biasa banyaknya. Padahal tentara Israel saat itu sedang doa puasa, saudara. Jadi siapakah yang dilihat oleh musuh-musuhnya? Tidak lain adalah itu tentara Tuhan sendiri yang menjadi seperti seolah-olah tentara Israel. Peristiwa Gehasi dan Elisa kembali terjadi. Ya. Nah, sekali lagi kita kembali ke caption ini, bahwa bulan menjadi darah di tahun 67 sampai 68 itu ada peristiwa yang luar biasa, ya. Dan gerhana ini tepat terjadi setelah perang Israel 6 hari dan kembali Israel menguasai Yerusalem untuk pertama kalinya yang hampir 2000 tahun. Ini sangat luar biasa, saudara. Kita lihat caption berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita perlu memperhatikan tentang hal ini? Atau peristiwa bulan menjadi darah 2 kali itu di tahun ini dan tahun depan. Karena kalau kita lihat, saudara, bahwa support untuk kedatangan Yesua yang kedua kali itu sudah disiapkan semuanya. Salah satu di antaranya adalah pembangunan bait suci betul-betul sudah siap. Di tahun 81 saya masih ingat ada seorang pendeta yang memberikan seminar tentang pembangunan bait suci. Tetapi pada waktu itu si pendeta ini mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan didirikan persis di bangunan yang namanya Dome of the Rock. Sampai pada waktu itu saya berpikir, wah bagaimana bisa merobohkan Dome of the Rock ini ya? Bisa jadi perang dunia ketiga ini. Bagaimana merobohkannya? Lalu didirikan pembangunan bait suci yang ketiga.
Saya rasa agak susah juga ya. Jangankan kok Dome of the Rock yang roboh, sandal hilang saja urusannya nyawa, saudara. Ya. Jadi saya berpikir nggak mungkin. Tapi saya belum tahu jawabannya, saudara. Lalu saya merekayasa sendiri. Jangan-jangan Tuhan bikin gempa bumi. Lalu Dome of the Rock-nya ambruk. Kemudian cepat-cepat Israel mendirikan bait suci. Ternyata nggak mungkin juga karena dia klaim itu tanah kami. Dan ternyata saudara, dengan perjalanan waktu, saya beberapa kali memberikan seminar tentang persiapan pembangunan bait suci yang ketiga. Dan ini adalah beberapa ringkasan yang saya akan tunjukkan kepada saudara yang membuktikan bahwa betul-betul si pembinasa keji akan segera berdiri di tempat kudus. Yang pertama ini adalah pembangunan bait suci sudah siap. Bahkan orang Israel berani mengklaim bahwa kami sanggup untuk mendirikan bait suci, tidak perlu berlama-lama seperti bait suci zaman dulu 40 tahun lamanya. Tidak perlu. Tahun 92 saya pernah ke Israel, saudara-saudara. Dan ketika saya di Israel, tour leader kami orang Yahudi, dia berkata begini, kami sudah mempersiapkan persiapan pembangunan bait suci. Dan Anda tahu, kami mampu untuk mendirikan hanya dalam waktu 40 hari. Saya terkagum-kagum, saudara. 40 hari? Orang Yahudi zaman dulu 40 tahun loh mendirikannya itu. Ini cuma 40 hari. Lalu saya juga berpikir, wah kalau begitu berarti semuanya sudah siap. 40 hari kemudian terjadi pembangunan bait suci. Tapi ternyata saudara, berita terakhir yang saya dengar, orang-orang Yahudi, para insinyur bangunan, dia bisa mengatakan bahwa kami sanggup mendirikan bait suci cukup hanya dengan waktu 3 hari saja. Mereka menggunakan sistem knockdown. Seperti zaman dulu, zamannya Salomo kan sistemnya begitu. Ya. Kitab suci mengatakan mereka bikinnya di hutan. Nggak ada suara palu, nggak ada suara paku, nanti dipasang gitu. Dia katakan, ini yang terakhir saya dengar ya, kami berani mengklaim cukup 3 hari saja. Pembangunan bait suci pasti bisa berdiri. Wah, berarti luar biasa sekali. Ya. Nah, ini persis seperti apa yang Yesua katakan. Rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Jadi support tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah begitu nyata di depan mata kita, yaitu yang pertama adalah mereka berani mengklaim cukup 3 hari bait suci bisa berdiri dengan sempurna. Yang kedua, lokasi pembangunannya juga sudah diketahui. Mereka tidak berada persis di Dome of the Rock, tidak. Tetapi agak nyerong sedikit, saudara. Kalau saudara lihat ya, di sini ada seperti kubah kecil, ya. Ini yang disebut dengan Dome of the Spirit. Nah, disitulah persis letaknya di ruang Maha Kudus. Dan kalau kita lihat, ini persis dengan pintu gerbang ini. Kalau Dome of the Rock kan agak ke sini, saudara, nyimpang, nyerong, jadi nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat lokasinya sudah diketahui, ya, saudara bisa lihat materi saya di website. Ya, jadi lokasinya juga sudah diketahui, waktunya sudah mampu 3 hari, kemudian next yang ketiga, lembu merah untuk upacara pentahbisannya juga sudah tersedia sangat banyak. Dulu di tahun 82 ketika salah seorang pendeta menyampaikan tentang lembu merah, mungkin terkenal ya sampai bikin buku segala.
Saya dengar lembu merah ini sampai dijaga oleh Mossad, saudara. Agen rahasianya Israel. Tetapi belakangan saya tahu bahwa apa yang disampaikan tahun 82 itu, lembu merahnya dinyatakan tidak berlaku, diskualifikasi, nggak berlaku, saudara. Kenapa? Karena ternyata setelah diselidiki, itu di ekornya itu ada rambut hitam. Jadi tidak berlaku. Kemudian muncul lagi lembu merah lagi, juga tidak berlaku. Kenapa? Karena ternyata itu hasil dari rekayasa genetika. Tetapi sekarang yang saya dengar terakhir ini, lembu merah tanpa ada rekayasa genetik, tetapi lembu merahnya betul-betul merah semuanya. Dan itu bermunculan di berbagai tempat di Israel. Dan saudara tahu, pembangunan bait suci itu harus nanti dikuduskan, ditabiskan menggunakan lembu merah atau yang dikenal dengan red heifer. Dan sekarang tidak perlu lagi mempergunakan jasa intelijen, enggak perlu. Karena di mana-mana tempat sudah muncul. Dan itu bukan rekayasa genetik, saudara. Muncul secara alamiah. Dan munculnya lembu merah itu di Israel belum pernah ada 2000 tahun, dari sejak 2000 tahun yang lalu. Sekarang mulai bermunculan. Berarti ini tanda bahwa waktunya sudah benar-benar singkat. Kalau begitu berarti pertanyaan berikutnya adalah, kalau tempatnya, lokasi sudah ada, mereka sudah bisa mengatakan mengklaim 3 hari, lembu merahnya juga sudah ada, lalu perkakas bait sucinya bagaimana? Bukankah pada waktu yang lalu sempat ada orang yang mengatakan perkakasnya itu hilang? Ada yang bilang ketemu di Ethiopia, ada yang bilang ketemu di India. Ternyata itu semua adalah cerita fiksi belaka. Dan cerita fiksi itu diperkuat lagi dengan munculnya film Indiana Jones. Saudara tahu, ternyata dari hasil penyelidikan, perkakas bait suci, khususnya tabut perjanjian, itu sudah ditemukan. Dan penemuan tabut perjanjian ini ditemukan persis berada di bawah tempat Yesua disalib. Jadi konsep perjanjian lama kembali terjadi. Kalau dulu pada hari raya pendamaian, orang datang membawa lembu sapi, kemudian dibeleh, darahnya dicipratkan di tabut perjanjian, dan dinyatakan bahwa dosa orang-orang Israel dihapus. Tetapi untuk menghapus dosa seisi dunia, tidak lagi menggunakan darah binatang, tetapi dengan darah Tuhan Yesua. Memang sampai hari ini masih misteri. Misteri siapa yang membawa tabut itu berada di bawah tempat Yesua disalib. Tetapi yang jelas ketika Yesua disalib, kitab suci menulis, terjadi gempa bumi dan bukit itu pecah, saudara. Dan saat Yesua mengucurkan darah baik dari tangan, dari kepala, dari kaki dan lambung, darah itu ngocor masuk ke dalam celah-celah pecahan bukit itu dan netes persis di tabut perjanjian. Bahkan darah ini pun sudah diuji di lab di Amerika. Ya. Tentang berapa jumlah kromosomnya sudah diketahui. Dan persis seperti apa yang dikatakan kitab suci, bahwa darah itu adalah darah seorang pria. Darah itu
adalah darah ilahi. Ya, saudara bisa lihat juga di materi saya ini di website Alpha Omega. Ya, jadi peralatan bait sucinya itu sudah ditemukan. Bahkan sudah masuk berita-berita koran, saudara, di Israel, khususnya di Yerusalem. Lalu apalagi yang kurang? Dan kalau kita lihat adalah persiapan prosesinya. Kita lihat caption berikutnya. Yang keenam, beberapa grup dari organisasi seperti The Temple Mount Faithful terus meningkatkan kerja mereka untuk prosesi pembangunan bait suci ini. Saya mendengar ada 2 kelompok besar di Israel yang mensupport hal ini. Yang pertama yang dikenal dengan Ne'emanai Harhabayit adalah satu kelompok pensupport dana. Orang-orang kaya yang ada di seluruh dunia. Tentu saja orang kayanya Yahudi. Dan itu dia pegang kekuatan uang luar biasa, saudara. Dan yang kedua adalah kelompok ini yang dikenal dengan Yeshiva Torat Kohanim. Ini adalah kelompok seperti sekolah keimaman begitu, untuk mempersiapkan nanti pada upacara prosesi pentahbisan bait suci. Dan ternyata mereka hari-hari ini sedang terus berlatih untuk nanti ketika betul-betul bait suci sudah berdiri, mereka cepat-cepat melakukan prosesi. Kenapa? Dia tidak ingin nanti posisinya direbut kembali seperti peristiwa masa lalu. Jadi akan cepat gerakannya. Seperti ketika bangsa Israel sudah diberitahu oleh Moshe bahwa besok kita akan keluar dari Mesir. Mereka cepat-cepat tidak lagi membuat roti yang beragi. Makanya dikenal dengan hari raya roti tidak beragi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kegiatan mereka sekarang ini meningkat luar biasa. Karena prosesi persiapan pembangunan bait suci ini, begitu nanti selesai langsung tidak usah pakai latihan-latihan lagi. Next caption. Kemudian yang keenam, saudara. Anti Hamasyahnya juga sudah tidak sabar untuk segera berdiri di bait suci. Kalau saudara membaca di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, ya, pasal 17 ayat yang ke-10, saudara akan temukan, ini raja-raja loh ya. Saya tidak sedang berbicara tentang agama mereka, tetapi saya sedang berbicara tentang raja-raja ini. Kalau ini masa pemerintahannya ini dihitung pakai polanya kitab Wahyu 17 ayat 10, persis sama, saudara. Dan saya punya satu materi yang judulnya adalah 9 syarat untuk menjadi anti Hamasyah. Dan itu yang bisa mencapai 9 syarat itu hanya dari sini. Ya. Jadi ini betul-betul semua sudah siap. Next caption. Kemudian yang ke-7. Kalau saudara melihat di Israel beberapa waktu ini, ternyata pemerintah Israel pun mulai agak kebingungan. Karena di sekitar lembah Megido, itu muncul burung-burung buas jenis baru, yang populasinya 3 kali lipat dari burung buas biasa. Saudara tahu, apa artinya ini? Artinya, Tuhan juga sedang mempersiapkan perang Harmagedon. Karena Harmagedon itu diambil dari kata Megido, itu nama lembah di Israel. Tempat nanti ketika bangsa Israel bersama dengan sekutu-sekutunya dikeroyok oleh orang-orang dari banyak negara. Nah, di situ nanti kitab suci katakan akan terjadi banjir darah. Lalu pertanyaannya, nguburnya mayat bagaimana? Lah, Tuhan sudah siapkan ini, saudara. Munculnya burung-burung buas. Seperti kalau saudara lihat orang-orang Tibet, itu kalau mati, mereka tidak dikubur seperti orang Indonesia ngubur. Tapi mereka akan dikubur, diserahkan ke burung-burung pemakan bangkai. Jadi jenazah itu akan digurap
ditengkurapkan, kemudian tubuh mereka dicacah-cacah, ya, pakai golok, saudara. Dicacah-cacah, sementara orang sedang mencacah-cacah, itu sudah ada ratusan burung buas menanti, ya, dicacah-cacah dari ujung leher sini sampai di kaki. Pakai pisau, ada yang dicek, dibeset gini, ya, ditarik-tarik begini. Setelah itu ditinggal pergi. Hanya dalam hitungan menit, jenazah itu habis, tinggal kerangka saja. Ya. Nah, saya juga percaya dengan munculnya burung buas di sekitar lembah Megido, itu berarti persiapan perang Harmagedon juga Tuhan sendiri yang sudah siapkan. Kita lihat caption berikutnya. Yang berikutnya yang ke-8, saudara-saudara. Belum lama ini ada satu berita yang mengejutkan dunia, yaitu dengan isu kerjasama antara Arab Saudi dengan Israel. Kenapa? Karena adanya kerjasama ini, walaupun ini belum nyambung, saudara, masih tarik ulur. Tapi yang saya dengar dari pihak Arab Saudi memberikan kebebasan untuk semua lapangan terbangnya sebagai pangkalan militer Israel untuk dipakai untuk menyerang Iran. Dan ini menggegerkan orang-orang di Iran, saudara. Lalu saya berpikir, kalau Israel dengan Arab Saudi ini bisa terjadi kolusi, bisa menjadi satu kesatuan, maka ini bisa saja menjadi pemicu diizinkannya tempat di samping Dome of the Rock itu untuk berdiri pembangunan bait suci yang ketiga. Jadi dengan demikian, saudara bisa bayangkan peristiwa-peristiwa kalau kita gadok-gadok satu dengan yang lain, ini sudah klop sekali, saudara. Jadi kita harus berhati-hati karena masa kedatangan Tuhan itu sudah sedemikian dekat. Kita lihat caption berikutnya. Yang ke-9 adalah ada satu ramalan dari pengusaha-pengusaha besar di Amerika yang mengatakan bahwa diperkirakan tahun 2015 paling lambat tahun 2017 ekonomi dunia akan kolab. Dan kalau ekonomi dunia kolab, maka dunia ini akan diganti sistem keuangannya dengan sistem yang baru. Nah, saudara yang terkasih, mungkin kita yang duitnya enggak triliunan, kita enggak kerasa, saudara. Tapi orang yang duitnya banyak, sekarang ini sedang guncang luar biasa. Entah saudara mengakui atau tidak, ya mungkin kalau saudara yang duitnya banyak, saudara akan ngerti, oh iya memang sekarang ini dunia ekonomi sedang diguncang hebat sekali. Dan nanti saudara, kalau kita melihat sistem ekonomi dunia ini kolaps, maka akan digantikan sistem baru. Jadi nanti akan ada pengumuman begini, saudara. Terhitung tanggal 1 bulan depan, kami akan menerapkan sistem perekonomian baru. Mata uangnya juga akan ganti dan tidak menggunakan duit seperti biasa, tetapi dengan pola chip. Siapa yang punya uang di bank segera didaftarkan untuk menjadi member. Tetapi kalau Anda tidak mendaftar, maka dengan sangat terpaksa uang saudara kami sita. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara cari duit dapat 1 triliun, tapi ketika kebijakan itu muncul, saudara mau tidak mau harus jadi member. Member triple sec, saudara ya, 666. Nah, kitab suci mengatakan bagi orang yang distempel 666, berarti saudara menjadi kelompoknya anti Hamasiyah. Orang yang tidak mau
Enggak apa-apa, tapi resikonya duit disita oleh pemerintah. Dan saudara tidak bisa membeli atau menjual tanpa sistem baru itu. Ayo, mau seperti apa kita? Tapi saya percaya, kita orang-orang yang setia kepada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, ketika peristiwa itu terjadi, pasti kita sudah terangkat. Amin. Ya, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Dan yang berikutnya yang ke-10, saudara. Sekarang ini, di Amerika, sekarang, apakah itu di New York, di Philadelphia, Los Angeles, kota-kota besar, sekarang ini sedang disosialisasikan program baru yang namanya Obamacare. Nah, Obamacare ini sebetulnya merupakan program untuk memperkenalkan chip kepada anak-anak TK. Tujuannya adalah semua anak TK nanti akan dipasangi chip, saudara. Saya mendengar satu berita bahwa Pangeran Andrew dan Pangeran Harris dari Inggris itu sudah dipasangi chip, saudara. Dan di Amerika sekarang sedang disosialisasikan dengan menggunakan maskot. Maskotnya itu adalah Mr. Chippy. Nah, ini modelnya kayak begini. Ya. Anak-anak diperkenalkan di TK. Anak-anak, ini loh Mr. Chippy ya, bentuknya lucu gitu ya, dibikin panggung boneka. Pokoknya dibikin anak-anak itu tertarik, kemudian dikasih souvenir, dikasih permen. Pokoknya dihimbau agar supaya anak-anak itu tidak takut. Nanti paling kalau dipasang seperti itu ya kayak digigit semut lah, nggak sakit. Tapi nanti kalau anak-anak sakit, ya detak jantungnya mulai melemah, dari rumah sakit sudah ngasih tahu. Rekening bank, papa mama juga sudah ada di situ, semua sudah tercantum. Jadi nanti kalau pergi ke shopping mall, nggak perlu ngerogoh duit pakai kartu kredit. Nggak perlu ngerogoh duit pakai duit cash, nggak perlu. Tinggal sodorkan tangan, sudah langsung oke semuanya. Begitu kira-kira saudara. Ya, dan ini sedang disosialisasikan di seluruh Amerika. Sedang diperkenalkan. Ya, kita lihat caption berikutnya. Nah, ini dia. Bentuknya itu seperti ini, saudara. Ini gedenya sebesar biji beras. Dan nanti ditempel di tangan. Ya, bahkan nanti dari mulai anak bayi yang baru lahir bahkan itu harus dipasangi chip. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dipasang. Kecuali Anda memboikot melawan pemerintah, silakan. Dan Anda berarti akan berurusan dengan sistem yang baru. Dan saudara tahu, akan ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang akan terjadi pada anti Hamashiach tersebut. Next caption. Nah, modelnya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga ya dipasang. Itu ada tanda 666. Next. Nah, sekarang perhatikan kata kunci dari ayat-ayat tadi, saudara. Yang pertama adalah tanda di langit. Itu pengajarannya Yeshua loh. Jadi saya cuman meneruskan pengajarannya Yeshua. Ya. Kemudian kecemasan bangsa-bangsa. Sekarang ini bangsa-bangsa sedang cemas di seluruh dunia akan peristiwa apa yang terjadi nanti. Oh, ini dunia politik memanas, ngeri sekali saudara. Bukan cuman di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan saya mendengar sekarang ini nilai rupiah mengerikan, anjlok terjun bebas. Ya. Dan ini bukan main-main, saudara. Kemudian kuasa langit akan digoncangkan. Saya yakin istilah kuasa langit ini berbicara tentang dunia supranatural, dunia alam roh. Kemudian akan ada, kita harus berjaga-jaga, akan ada pengangkatan. Kemudian yang kelima, Mesias-Mesias palsu akan dikeluarkan. Jadi nanti pada anti Hamashiach, orang-orang
akan kebingungan karena ada yang berkata, oh Mesias ada di sini, dia bikin mujizat, dia bikin tanda-tanda hebat. Sementara orang sedang bingung, wah itu kacau suasananya saudara. Kemudian tidak bisa membeli dan menjual. Tadi saya sudah katakan, dunia ini termasuk Indonesia akan masuk dalam sistem yang baru, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian waktunya akan dipersingkat. Saya tidak tahu apakah saudara merenung sekarang bahwa sebetulnya waktu 1 minggu itu cepat sekali. Betul nggak saudara? Kerasa nggak kira-kira? Waktu cepat sekali 1 minggu. Apalagi yang kontrak rumah, walah cepatnya luar biasa saudara. Baru tahun ini usung-usung mindahin kursi, mindahin pintu, memindah macam-macam gitu ya, barang-barang, nggak lama, setahun kemudian ganti lagi, pindah lagi. Saya bahkan pernah melayani di penjara. Saya tanya sama orang penjara, kamu dihukum berapa lama di sini? 15 tahun Pak. Wow, lama amat. Dia bilang apa? Oh enggak lama, saya tunggu sebentar selesai. Waduh, saya bilang ini ngeri banget saudara. Orang di penjara itu biasanya 1 jam aja kelihatan sehari. Ini dia bilang 15 tahun enggak lama. Saya sudah jalani ya sekitar 8 tahun, 7 tahun baru separuh. Enggak lama lah, tunggu sebentar juga selesai, saya keluar. Ini tanda bahwa waktunya dipersingkat. Dan saya punya pengertian, waktu dipersingkat itu 2 konotasi. Konotasi yang pertama adalah, waktu kedatangan Tuhan Yesua yang seharusnya mungkin masih 10 tahun, bisa jadi tinggal setahun. Waktu dipersingkat. Atau waktu yang dipersingkat lagi adalah waktu yang sedang berjalan seperti sekarang. 1 hari bisa cepat sekali kelihatannya. Dan bukan itu saja, yang paling mengerikan adalah orang cari mati tetapi tidak bisa mati, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan orang tuh cari mati tapi nggak mati. Saudara pernah lihat orang yang seharusnya mati tapi nggak mati? Saya pernah punya video, saudara. Saya juga punya foto-foto, tapi saya nggak akan tayangkan karena mungkin ada orang yang nggak tahan, saudara ya. Saya punya video, ada seorang anak muda, mungkin saudara pernah dapat atau enggak, tapi saya pernah dapat. Anak muda ini berenang, tapi terjun dari atas. Ya sombong-sombongan lah, namanya juga anak muda, ada cewek-cewek, gaya-gayaan, loncat saudara. Begitu loncat ternyata jatuh kepalanya persis kena lingir beton saudara. Bak gitu pecah ini kepalanya saudara. Tapi orangnya nggak mati. Jadi kalau mau ngomong itu kepala harus dikincop ke dulu begini. Baru bisa ngomong. Kalau enggak mengong gini, wah kelihatan dalamnya saudara. Pecah gini. Dari sini ke sini. Sampai ke dagu. Jadi 2. Tapi enggak mati. Jadi itu waktu itu sedang dibawa ke rumah sakit. Enggak mati, betul-betul orangnya enggak mati. Tangannya masih bisa gini-gini, mau bicara tapi enggak bisa, mukanya membuka gini. Sehingga harus dikincop kayak sama suster-suster, dikincop kayak baru bisa ngomong. Ya. Terus yang kedua, saya melihat ada orang kecelakaan Harley Davidson. Itu di Amerika. Sudah tahu? Orang itu mukanya kena aspal, itu dari ujung mata, bawah mata persis ini, sampai sini hilang saudara. Mengong gitu, kampleh-kampleh ke bawah, darah ngucur. Tapi nggak mati saudara. Kemudian saya lihat lagi, ada demo bola waktu itu kalau nggak salah. Itu di Inggris. Entah kenapa orang ditembak itu sempal mukanya saudara. Dari sini sampai ke sini itu hilang mukanya. Entah kena peluru apa nggak tahu. Orangnya sedang dirangkul, sedang jalan, dirangkul begini. Sama 2 polisi, ya dirangkul tapi mukanya sudah hilang separuh. Nggak mati saudara. Sedang diajak jalan masuk ke rumah sakit. Saya berpikir, oh nanti zaman anti Hamasiyah begitu. Orang cari mati, apalagi yang ngelawan sistem baru.
duitnya banyak nggak bisa pakai, ya. Akhirnya apa? Mungkin digorok lehernya nggak mati. Karena kitab suci mengatakan akan terjadi penyiksaan yang belum pernah terjadi di dunia ini. Saya itu dulu waktu masih kecil suka nonton film koboi, saudara. Dan film koboi yang saya suka adalah orang kulit putih lawan suku Apache, suku Indian. Dan biasanya kalau orang kulit putih itu ketangkap, dia akan dikubur hidup-hidup cuman sampai leher segini. Kemudian disiram pakai air gula, biur gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Semut-semut akan berdatangan. Ada yang masuk ke mata, ada yang ke hidung, ada yang ke telinga. Dibiarkan sampai mati. Jadi setelah disiram air gula, sudah mungkin orang yang bilang nggak apa-apa cuman air gula. Tapi nggak berapa lama, 1-2 jam, orang kloket-kloket nggak bisa apa-apa, karena dirubung semut, penuh semut, sampai orang itu mati. Ya. Tapi itu kan pernah terjadi. Tapi kitab suci mengatakan ada siksaan yang dunia belum pernah terjadi. Saya nggak tahu penyiksaannya apa, saya juga tidak pengen nonton, karena saya pengen ketika nanti trompet sangkakala berbunyi, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Amin. Haleluya. Sekarang beri tepuk tangan untuk Tuhan dengan meriah. Haleluya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, next caption. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Kadangkala kita disuruh kebaktian, malasnya minta ampun. Betul gak saudara? Disuruh kebaktian, malasnya luar biasa. Loh saudara itu mau masuk surga apa mau masuk neraka? Di surga itu bukan nanti nonton TV pindah channel sana sini loh. Di surga itu kita akan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Di surga itu saya membahasakannya ibadah yang abadi. Kita akan memuliakan Tuhan terus menerus. Lah di dunia aja disuruh kebaktian, malasnya luar biasa. Pengen masuk surga, surga ini sopo. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin setia, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan saudara mau dipengaruhi. Sekali kita percaya Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Hamasia, yang lain no. Amin. Ya. Jadi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu kita sudah hidup di penghujung dunia. Yesua bisa datang tahun ini, bisa datang tahun depan, atau bisa datang nanti malam untuk kedatangan kita secara pribadi. Kalau kita mati, kan itu sama saja Tuhan datang untuk kita. Jadi kapanpun Tuhan datang, kita harus selalu siap. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih, Bapak Yahweh berkati.